Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ba'dama tamawa'an wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah Bapak dan Ibu, akan saya bacakan surat Al-Hujurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri lana'ittum walakinna Allah habbaba ilaikum ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah SWT, yaitu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabihisma Rabbikal A'la yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul pada pagi hari ini adalah sesuai dengan ayat yang saya baca tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 6 sampai 7. Isinya yaitu tentang, saya terjemahkan dulu apa kata Allah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik dengan bawa berita, maka hendaklah kamu atau hendaklah bertabayun atau meneliti dulu kebenaran tentang berita itu, agar suatu kaum tidak menimpa satu kaum dengan ketidaktahuan kamu, ya.
maka jadilah mereka apa yang telah mereka perbuat itu menyesal. Itu arti kata-katanya Bapak dan Ibu ya. Hendaklah kamu ketahui semua, sesungguhnya pada Rasulullah itu, sesungguhnya pada kamu, pada kalian ada Rasulullah. Jikalau kamu mengikuti kebanyakan dari hawa nafsu untuk memutuskan suatu urusan, maka nanti kamu akan menyesal atau kamu akan binasa atau rusak. Ya. Tetapi Allah mencintai, memberikan cinta kepada kamu yaitu iman. Diberi kasih sayang oleh Allah sama kita adalah iman yang dihiasi dalam hati kita, dalam hati kamu, dan membenci kamu kepada orang kafir dan orang fasik dan orang yang berdosa. Mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Maha benar Allah dengan segala firman. Adapun maksud dari ayat tadi adalah yaitu yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari dari zaman dulu, zaman Rasulullah, zaman Nabi sampai zaman sekarang. Ini adalah sudah terjadi. Maka banyak korban harta, jiwa, keselamatan semua negeri atau kampung, terjadilah peperangan dan segala macamnya. Yaitu Allah memperingatkan kepada orang-orang beriman. Apa kata Allah? Jika datang kepada kalian semua itu satu orang fasik ya, membawa berita, membawa kabar ya. Ada berita dibawanya buat berita. Janganlah kita langsung percaya saja. Kadang kita tidak kenal sama orang bawa berita itu. Langsung percaya. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fatabayyanu. Kata orang ini tabayyun. Ya, tabayyun dulu, teliti dulu berita itu benar atau tidaknya. Kenapa disuruh teliti dulu? Mungkin dengan kita menerima berita orang fasik tadi yang tidak jelas tadi, itu akan membahayakan satu kaum atau satu daerah kita atau keluarga kita. Dengan berita yang tidak jelas tadi, kita langsung menetapkan hukuman atau mengambil kesimpulan. Itu akan menimpa satu kaum, yaitu karena ketidaktahuan kita dengan berita itu, kita kena langsung percaya. Kalau di sini katanya bijahalatin, itu dengan bodoh, tapi kan dan bodoh itu kan karena tidak tahu, itu yang bodoh ya, karena tidak tahu itu yang bodoh. Karena ketidaktahuan kita, maka menimpalah satu komiti dengan musibah. Akhirnya kita menyesal. Nadimin menyesal kita. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu di sini, itu zaman Rasulullah sudah ada. Tentu ayat ini ada sebab turunnya. Kenapa ayat ini turun seperti ini? Berarti sudah ada kejadiannya. Karena zaman dulu, zaman Rasulullah, ada seseorang sahabat namanya si Bapak ya. Itu disuruh mengambil zakat ke satu daerah ya. Dia sudah mengatakan masuk Islam, seseorang tadi dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat ke situ karena orang Islam wajib zakat kan. Jadi disuruhlah siapa? Satu sahabat ke sana. Jadi karena dia tidak berjumpa dengan tapi dia balik kepada Rasulullah. Apa katanya kepada Rasulullah? Rasulullah, si anu itu nak mau bayarkan zakat, dia sudah murtad, tidak masuk Islam tadi. Tapi Nabi tidak percaya. Tidak percaya Nabi dong. Berarti orang ini tidak jujur ya. Tidak bersuara je orang tu dah. Kecil dah. Jadi diutus oleh Rasulullah Tariq bin Ziyad. Siapa ada siapa lagi sahabat diutus ke sana. Jadi diam-diam menyelidiki suatu daerah tadi, tempat si wasik tadi. Apa katanya? Rupanya orang tu membayar zakat,
tidak murtad dari Islam dia. Kemudian katakan kepada Rasulullah iman. Nah, itulah tanda dia tuh tidak benar beritanya, langsung dia mengadu. Jadi karena mengadu sama Rasulullah, tentu Rasulullah marah. Nah, kenapa dia nak membayar zakat? Kalau zaman dulu pada itu kan tidak mau zakat itu diperangi orang tidak mau zakat. Dia mengatakan Islam, perintah zakat ada tidak mau dia membayar zakat. Itu diperangi itu Pak dulu, diperangi dulu tuh. Pokoknya mau zakat, dipaksa dia membayar zakat. Kalau kita sekarang seperti berpajak, sebetulnya zakat itu yang dipaksa ya. Kalau sekarang kan ada paksaan apa? Banyak orang layu, banyak yang sudah senisap tak nak mau, tidak ada perang-perang. Tapi zaman Rasulullah, zaman sahabat itu diperangi, diperangi orang nak zakat itu. Kalau ini orang berpajak, tentang bayar berpajak itu, diancam lah kalau mana ada itu suratnya dong, harus ada surat pajak, itu Pak Ibu ya. Nah, sebetulnya kalau dalam hukum Islam itu kalau orang sudah bayar pajak itu nak bayar zakat, nak bayar pajak lagi. Itu hukum dalam Islam. Kalau nak bayar pajak, zakat, pajak dah bayar. Itu karena kalau zakat gunanya disalurkan kepada orang fakir miskin, orang tidak mampu. Tapi kalau pajak, walau kita tidak tahu Pak Ibu ya. Banyak orangnya gini tentang orang pajak korupsi Pak Ibu ya. Zakat tidak ada baitul malnya, disalurkan pada orang tidak mampu, orang yang lemah ekonominya, orang miskin. Gitu karena untuk mensejahterakan masyarakat yang tidak mampu gitu. Nah, itulah Pak itu berita orang fasik. Dia tidak menerima, katanya situ sudah fasik, sudah murtad, tidak mau bayar zakat. Nah, karena Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu dia disuruh seorang lagi untuk menyelidiki gitu. Nah, itulah turun ayat ini, ayat 6 tentang orang fasik ya. Jadi kita harus tahu dulu siapa orang fasik itu, mana fasik ya. Orang fasik itu adalah orang yang banyak berbuat dosa. Nah, itu orang fasik. Dia tahu, dia yakin, tapi mereka tidak mengerjakan, mereka tidak mengamalkannya. Dia percaya Allah itu ada, tapi tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Orang fasik itu pada Ibu. Jadi banyak awak kan, siapa dosa dia nggak punya, tapi karena itu namanya orang fasik. Dia tidak mengerjakan, tidak mengamalkan apa yang perintah Allah. Dia tahu, dia sudah mengerti, tapi tidak mau mengajarkan. Dia termasuk dia orang bodoh pada Ibu ya. Termasuk dia orang yang berdosa, yang tidak menghiraukan perintah Allah. Tahu ya perintah Allah itu wajib tahu, tapi dilanggarnya. Tahu salat itu wajib, namun mengadakan salat. Tahu puasa itu wajib, namun mengadakan puasa. Dan selain dari itu lebih banyak. Itu perintah Allah, itu perintah Rasul. Seperti kepentingan di kita, kalau kita orang beriman, ya katakan baik, tapi kita nak mengatakan baik. Awak tahu itu orang beriman tuh harus berkata yang baik-baik, tidak boleh melukai hati seseorang, tidak boleh menyakiti seseorang. Harta jiwa orang beriman itu tidak boleh kita sakiti. Kehormatan orang kita buruk-burukkan seseorang, supaya itu kan hancur kehormatan seseorang. Itu tidak boleh. Kita sudah tahu, sudah mendengar, tidak boleh kita orang beriman seperti itu. Tapi itu namanya orang fasik. Ya, jadi fasik beda munafik, hampir bersamaan ya mereka kakaknya. Kalau munafik itu pendusta ya, berkata pendusta. Nah, jadi pada kakak kalau fasik aja munafik. Kalau fasik itu jalan tahu banyak tuh, lah itu mah, tapi ketika itu juga karajonya. Ya Pak ya. Lah, ini jabatannya itu juga karajonya. Itu orang fasik. Tahu dia. Itu korupsi tidak boleh. Itu menghina orang tidak boleh, menganiaya orang tidak boleh. Dia tahu itu melanggar undang-undang, tetapi dilanggarnya undang-undang coba begitu. Ya. Nanti dikatakan fasik. Kenapa? Itu sangat membahayakan kalau perbuatan fasik, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, datang seseorang, di situ kejadian tuh apa? Misalnya, orang situ nemburu air kecilnya, datang seorang tuh, cengengahnya datang itu kan. Itu tadi ada orang parang di situ. Tanpa pikir apa ini ke situ. So ada kebakaran tadi situ, cengeng kan? Langsung nggak spontan saja, langsung nggak baik.
ambil kesempatan dia awak, diciloknya barang awak, dicurinya awak. Pulang menyasar awak sudah tu. Kenapa? Itulah yang menyasar pada itu. Tak tahu siapa berita kau sebenarnya. Tenayu diri awak lapai, bilang barang awak saduri. Nama buat berita awak nak kenal je orang tu dah. Awak mudah percaya. Diingat oleh Allah. Hendaklah kita berhati-hati atau tabayun, teliti dulu berita itu benar atau salahnya. Jadi awak tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Atau seseorang mengadu kepada seorang pejabat. Oh sianu begini saja. Tanpa periksa, tanpa teliti, tanpa dia pakai dulu, langsung dihukum orang yang diadukan oleh seorang fasik tadi. Tahu sesudah itu, tidak ada nanti itu kejadian itu. Salah orang yang memutuskan hukum tadi itu. Jadi gitu ya Pak dan Ibu, dan hukum itu bukan dari rumah tangga, dari pejabat dan pemerintah semuanya di sana. Nan ketek di rumah tangga Bapak ya. Misalnya datanglah orang ke rumah awak Bapak Ibu, rumah tangga ya. Hei, tadi dong nampak suami kau gitu-gitu atau suami istri kau gitu-gitu. Alah tanpa periksa awak lah baca kak lamaran tahu enggak di rumah tangga. Atau tetangga, langsung apa cakap tanpa tahu sumber beritanya dari mana betul atau tidak. Awak apa cakap? Alah sudah apa cakap? Rupanya dah ada loh. Menyasar, nak bisa nangis nak jandeh orang fasik daripada itu. Jadi dalam kejadian kecil rumah tangga di rumah awak sendirian. Atau yang mengadu-adu. Gini Pak dan Ibu, ada tu kan berita di sosial media kan awak ditelepon seseorang Pak dan Ibu ya. Apa katanya? Halo Pak, anak bapak kau sekarat kini di rumah sakit. Biaya rumah sakit kau kirim di sekian gitu kan. Awak ya macam melo. Malah kalau kau beli lo kirim di pi. Anak-anak mangane dah. Jadi tanpa periksa itu, si andai dong kita tanya orang bersangkutan dulu. Misalnya ibu kan di rantau nak Bu di Jakarta. Bu, Pak, abu dari abu polisi kok mengecek dikit kok. Anak apa kini dah rumah sakit. Parah, harus bayi itu ceknya lo kan. Awak cabai sekarang itu kan itu bapak ibu ya. Itu karena beritanya tak jelas, apalagi ditelepon terserah menelepon. Awak lagi lo, ini banyak penipuan tiba akhirnya awak menyasar. Jadi kita harus waspada dan hati-hati dengan berita seperti itu. Kan dia nampak dan ibu sering terjadi kan? Banyak itu Pak dan Ibu. Misalnya antara awak keluarga awak ke ibu ya, dek sana itu giko, awak dah itu, awak dah berak nak orang tu malu, pada nak ada orang tu gitu dah. Inilah yang memecah belah kita Bapak dan Ibu ya, memecah belah persatuan dan kesatuan, memecah belah kedamaian. Ya, kita harus hati dalam kehidupan sehari-hari. Ini Allah mengingatkan di sini, hendaklah tabayyanu, hendaklah kalian teliti dulu, periksa batu atau ndaknya, siapa menyampaikan. Awak kan mudah percaya dah Pak dan Ibu nak. Mudah percaya akan ambil apa dosa. Awak tanyayu dan orang lain tanyayu gara-gara awak. Salah tindak awak menghukum seseorang tanpa orang itu masalah. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati. Apa kata Allah? Perbuatan kita seperti itu dan namanya tergesa-gesa atau buru-buru. Karena perbuatan buru-buru itulah perbuatan setan. Apa kata Nabi? Atubiyun minallah wal ajalata minasyaitan. Terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah dari bertabayun, berpikir dengan baik, bertindak sebelum bertindak dulu baru berpikir dulu baru bertindak, itu adalah dari Allah. Tabayun dari Allah. Tetapi wal ajalata minasyaitan, tapi dari orang tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Ya. Contoh Pak Ibu tergesa dalam kita sehari-hari ya, awak kapai kok, capek gitu kan Bu ya. Tak tahu di tebas setengah jalan awak, aduh barang awak yang tinggal. Jadi Ibu ingat dosen Bu majalah sosial dasar Bu ya, kurang tergesa-gesa itu adalah jadi lambe. Kurang tadi itu jadi lambe, banyak lambe itu contohnya tadi. Berapa setengah jalan awak, lambe tinggal di rumah. Tentu balik Bapak Ibu, abala waktu waktu itu kan dek tak jaga tadi berpikir awak tak jernih.
Kadang lah 2 kilo itu kita terpaksa balik akhirnya tak lambek. Makanya wal ajalatu minasyaitan. Tegese-tegese adalah perbuatan dari syaitan. Kan tak buru-buru baca-baca kan stres ya kan bisa pikir oh enggak ada. Tadi kompor matian lah misalnya pada ibu ya udah tidak ada apa gitu. Balik namanya. Jadi itulah Bapak dan Ibu kita disuruh. Kenapa? Orang seperti itu kata Allah, hendaklah kamu tahu sungguhnya pada kamu itu ada Rasulullah. Jadi orang bawa berita tadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu itu adalah seperti kejadian tadi itu. Karena bertanya kalau nak tahu itu tanya ke orang yang tahu atau ke ulama tanya dulu tentang agama. Tanya dulu jangan langsung ambil keputusan. Tanya dulu. Itu namanya tabayun. Kalau tanya kan dapat kalau seorang sepanjang ibu langsung terima tu langsung caro diri sendiri. Orang pun caro dia awak pun. Bertanya ke orang yang pandai, yang ahli tentang itu ya. Itu wa'lamu. Kini kan Rasulullah tak ada, tapi al-ulama warasatul anbiya, kecil Nabi. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Nabi nak lagi, tapi ke ulama lah kita bertanya. Ke orang yang pandai kita bertanya. Kepada orang punya ilmu apa tanya. Kalau orang nak tahu jalan pikir apa sampai, bertanya biar lapang. Apa kata Allah lagi Bapak dan Ibu? Walau yuti'ukum fi katsir minal amri la ittum. Kalau kamu memutuskan kebanyakan itu menurut hawa nafsu, menurut pikiran sendiri, itu benar awak akan menyesal. Apa kata Allah dikatakan dalam surat apa? Walau qata al-haqqa ahwa'uhum la fasadatul ardi wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim wa hum an dzikrahum mu'ridun. Kata Allah, jikalau orang memutuskan sesuatu yang hak, yang benar itu diputuskan dengan hawa nafsu, maka rusaklah bumi dan langit ini dan bumi dengan segala isinya. Kenapa? Karena datangnya mereka dengan keburukan, maka mereka itu akan berbanding. Jadi itu Bapak dan Ibu, memutuskan sesuatu adalah jangan dengan hawa nafsu, jangan pikiran. Ini dijelaskan ayat lain Bapak dan Ibu. Memutuskan kebenaran jangan menurut pikiran dengan hawa nafsu, tapi adalah dengan berilmu, bertabayun, kado orang yang pandai yang mulia seorang Bapak dan Ibu. Itulah karena perintah Allah supaya awak tak sasek, tak menyasar sudah tu. Kecil awak dah sasa dulu pendapatan, sasa dulu pendapatan big awak pendapatnya sasa dulu yang tidak. Jadi pikir dulu baru berpindah. Jadi tanpa itu menyesal dia tak ada umur. Di bahas itu tadi tak ada umur percuma. Tapi pikirkan dahulu, sasa lagi dahulu, preso dahulu, tabayun dahulu. Jadi yang capek mengambil tindakan aku masalah di dunia aku. Hendaklah kita berpikir terlebih dahulu. Karena Allah menyuruh tabayyanu, batabayyun dulu, jangan merasa mencari aku disebarkan berita kalau mau macam itu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak dengan yang ayat saya baca tadi intinya adalah kita jangan mudah percaya dengan berita yang dibawa seseorang tidak jelas asal usul orang bawa berita tadi. Tetapi orang beriman bawa berita awak adalah yakin awak. Tapi orang fasik belum tahu daripada perbuatan fasik ibu tahu. Ibu takkan itu ketek-ketek itu beraja kamu ya. Perbuatan fasik itu ibarat orang mengayam. Tahu ibu mengayam? Tahu? Ambil lapi, ambil supi, semua kan dia lompat dulu. Barang sudahnya dia tahu nyoba barang. Pertama waktu itu kan, barang sudahnya duduk itu. Jadi ilmu dapat itu jika duduk itu hendak diamalkan ini. Itulah ibaratnya. Situ sudah lapi bantu kadang lapi ibu ya, dulu lapi untuk bayi aku kadang ya. Mungkin ibu yang seusia aku tahu dan begini nak tahu orang. Gitu padi ke masak teman tu ibu dibuat lapi kadang untuk bayi dia paling ibu ya. Malah bapak ibu. Ibu tahu. Pusat terus lapi bayi. Jadi itulah ibaratnya
Nyo tahu itu, iko takutnya si iko 5 tahun 10 tak boleh kau nak kencang apiaknya nak lurih dah nak. Buat sumpi nak lurih dah. Iko caranya. Itulah ibaratnya adalah sudah nyo nak tahu pada minggu dari kedua nyo. Nah itulah orang kalau orang fasik itu. Inyo tahu Allah itu ada. Yakin nyo tapi tidak dikerjakan nyo perintah Allah dan Rasulnya. Apa larangan tidak dijauhi. Mudah-mudahan dengan pelajaran yang sedikit ini dapat kita mengamalkannya dan bisa merubah cara kita berpikir Bapak dan Ibu ya. Nah, dapat ilmu baik yang menyampaikan dan untuk kita semua. Dan akhir kata kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha